Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan hari ini anak-anak beserta keluarga selalu baik, sehat, dan selalu memperoleh perlindungannya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita belajar PKN tema 5, subtema yang keempat. KD yang dipelajari pada hari ini adalah pengamalan sila keempat, sila kelima di tempat wisata. Kemarin kita sudah belajar pengamalan sila 4 dan 5 di tempat bermain. Nah, kita sekarang lanjut ke tempat wisata. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan anak-anak dapat menyebutkan contoh pengamalan sila keempat, contoh pengamalan sila kelima di tempat wisata. Berikutnya, anak-anak dapat menceritakan pengamalan mengamalkan sila keempat, sila kelima di tempat wisata. Anak-anak, supaya kalian nanti bisa melaksanakan tujuan pembelajaran hari ini, nah, perhatikan baik-baik, diikuti dengan seksama materi pembelajarannya. Nah, sekarang simak baik-baik ya. Pengamalan sila yang keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi berwisata. Biasanya sebelum berwisata itu kita mendiskusikan hal-hal berikut. Misalnya yang pertama itu tempat wisata. Tempat wisata itu kan banyak. Nah, keinginan semua anggota keluarga itu pasti beda-beda. Ada yang menginginkan, misalnya ibu maunya ke pegunungan karena di pegunungan itu udaranya segar, dingin, dan sangat membantu kesehatan. Kemudian sang kakak maunya kepinginnya ke pantai karena di situ bisa berenang dan lain-lain. Yang adik itu kepinginnya pergi ke kebun binatang karena dia suka dengan berbagai jenis binatang yang ada di situ. Sedangkan sang ayah beda lagi, enakan ada di rumah aja karena masa pandemi supaya lebih hemat, tidak banyak uang yang keluar. Nah, seperti itu. Kalau kondisinya yang seperti itu butuh berdiskusi, butuh bermusyawarah, menentukan mana yang dituju, mau ke kebun binatang, mau ke pantai, atau ke tempat yang lainnya. Itu harus ditentukan salah satu. Nah, berikutnya ya, selain tempat yang sudah ditentukan, mungkin ada makanan. Nah, makanan yang perlu dibawa pada saat berekreasi atau berwisata itu apa aja? Biasanya kalau anggota keluarga itu macam-macam makanannya, kesukaannya adik, kesukaannya kakak, bapak ibu, macam-macam. Nah, itu juga bisa didiskusikan pada waktu ngumpul bersama itu. Selanjutnya juga ada lagi yaitu alat transportasi. Alat transportasi itu misalnya mau naik angkot atau naik mobil sendiri atau cukup dengan bersepeda motor. Nah, itu bisa didiskusikan sekaligus.
Kemudian nanti pada saat mau berangkat, itu perlengkapan apa aja semuanya yang mau dibawa, yang mau disiapkan, yang dimasukkan ke mobil misalnya. Semua itu bisa ditentukan pada saat kalian bermusyawarah. Oke? Jadi sila keempat itu mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Lanjut ya. Kalau sila yang kelima itu mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa bersikap adil terhadap sesama dan melaksanakan hak beserta kewajiban itu dengan seimbang. Mengikuti aturan yang ada di tempat wisata misalnya, kalau anak-anak berekreasi ya, itu yang pertama pasti anak-anak antri beli karcis di loket. Berikutnya nanti kalau sudah masuk ke lokasi antri lagi menggunakan permainan. Nanti kalau lapar beli makanan ke restoran juga antri. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini semuanya sudah kalian laksanakan di tempat wisata, berarti kalian sudah menunjukkan sikap pengamalan sila yang kelima di tempat wisata. Oke? Nah, sampai di sini sudah jelas belum anak-anak? Kalau sudah, nah sekarang saya lanjutkan ke tugasnya ya. Tugasnya menceritakan pengamalan sila keempat atau 5 di tempat wisata. Seperti biasanya tugas-tugas yang lalu ditulis di kertas HVS dan dihiasi supaya kelihatan lebih bagus, lebih menarik, kiri, kanan, atas, bawah. Setelah itu difoto, dikirim ke WA Walas masing-masing. Oke. Kalau sudah jelas tugasnya, Bu Isa tutup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.